sangat dicintai. Malam ini acara kita semuanya ada momen yang bertambah. Yang pertama, kita niat mengagungkan Isra Mi'raj Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasyakur bin ni'mah atas keselamatan Sumedang ini, atas keamanan Sumedang ini, atas berbagai anugerah yang Allah hujankan kepada Sumedang ini dan warganya. Wabil khusus adalah hari jadi Sumedang. Yang dimaksud hari jadi Sumedang tiada lain terkecuali adalah hari di mana saat itu Sumedang ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Amin. Tercatat dalam sejarah sekian ratus tahun sampai saat ini. Maka arti kita mengingat peringatan hari jadi 17 Agustus dan sebagainya, itu artinya tasyakur bin ni'mah, mengingat limpahan karunia dari Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Dan sekaligus kita juga mengingat jasa-jasa hamba-hamba Allah yang sudah berjasa dan yang menjadi sebab di mana kita mendapat nikmat karena sebab jasa-jasa beliau-beliau. Dan kesananya kita bagaimana bisa meniru kehidupan kita kepada kehidupan beliau-beliau yang sudah berjasa besar untuk banyak orang. Kita sebagai generasi, kita sebagai keturunannya, bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak leluhur-leluhur kita yang mulia. Maka kita terus peringati, karena dengan mengingat acara-acara seperti itu, kita akan mengingat bagaimana akhlak leluhur kita. Mengingat kemerdekaan, artinya mengingat akhlak leluhur kita. Bagaimana sepak terjang leluhur kita, apa yang diperbuat oleh leluhur kita, bagaimana visi misi leluhur kita, bagaimana pengorbanan leluhur kita. Kita harus bersyukur menjadi anak cucu leluhur-leluhur yang mulia akhlaknya. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita menjadi anak cucu leluhur-leluhur yang visi misinya dan perbuatannya sangat mulia. Mereka adalah pejuang-pejuang. Bahwa kita semuanya, bangsa Indonesia ini adalah keturunan para pejuang. Sangatlah tidak pantas andai kata anak cucunya menjadi pecundang. Di saat leluhurnya menjadi pejuang, lahirlah pecundang. Maka kita semuanya perlu mengingat orang-orang yang mulia, supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau. Terutama mereka itu adalah leluhur kita. Tidak mungkin Sumedang ini bisa jadi apa? Jadi aman, jadi berkah, jadi selamat. Itu hari jadi Sumedang tanpa ada jasa orang-orang yang berjasa saat itu. Tidak mungkin Indonesia ini bisa menjadi aman, merdeka tanpa ada jasa orang-orang yang berjasa saat itu. Maka kita di samping bersyukur kepada Allah atas nikmat semua anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, kita perlu mengingat siapa yang menjadi sebab. Kita harus mengingat bagaimana akhlak mereka, pengorbanan mereka. Lalu PR kita dalam hidup kita, bagaimana kita bisa meniru jejak-jejak beliau-beliau. Itu PR kita. Bahwa Indonesia memiliki leluhur yang punya manakib yang sangat mulia, wangi. Manakibnya wangi. Bayangkan, Indonesia yang tadinya tidak aman dijajah menjadi aman.
Indonesia yang tadinya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Indonesia yang tadinya tidak mengenal Sayyidina wa Maulana Muhammad menjadi mengenal Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bangsa Indonesia yang tadinya tidak mengenal akhlak yang terpuji, yang mulia, menjadi mengenal kepada akhlak yang terpuji, yang mulia. Bangsa Indonesia yang tadinya tidak mengenal hakikat kebenaran dalam segala sendi kehidupan menjadi mengenal kepada hakikat kebenaran tersebut. Indonesia yang tadinya tidak memiliki amal-amal yang soleh menjadi ahli amal yang soleh. Indonesia yang tadinya tidak mengenal takwa menjadi ahli takwa. Indonesia yang tadinya bercerai-berai menjadi bersatu, sehingga dikukuhkan di dalam Pancasila. Ini bukti nyata. Dan itu semua terjadi, ingat, tentu ada sebab yang zahir. Ada sebab yang nyata, yang nampak. Hakikatnya Allah lah yang memberikan itu semua kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa segala kebaikan dan keburukan Allah menghendaki menciptakan sebabnya. Dan Allah mendidik kepada hambanya supaya mengenal sebab itu, supaya menghormati sebab itu, supaya bisa bersyukur kepada sebab itu, supaya bisa mengikuti jejak-jejak sebab itu. Kalau dulu memerdekakan Indonesia dari tidak merdekanya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan? Apa kewajiban kita seterusnya? Jika kita tidak bisa memerdekakan negeri-negeri yang tidak merdeka saat ini, maka jagalah kemerdekaan ini oleh kita, yang sudah dimerdekakan oleh leluhur-leluhur kita. Utuhkan kemerdekaannya. Berikan semua hak-hak setiap manusia yang ada di Indonesia ini pada khususnya kepada pemiliknya masing-masing. Tidak boleh mengganggu hak. Tidak boleh menjajah lagi hak-hak. Setiap kita punya hak. Dan ini adalah ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka mengingat hari jadi, ingat, bukan cuma mengingat anugerahnya saja, tapi juga mengingat yang memberikan anugerah yaitu Allah, lalu mengingat yang menjadi sebab anugerah itu datang, yaitu hamba-hamba Allah yang berjasa. Sehingga kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu wahda atas jasa beliau-beliau. Jazahumullah afdalal jaza wa radiya anhum afdalar ridha. Semoga Allah membalas jasa-jasa leluhur kita semuanya dengan sebaik-baiknya balasan, dan Allah meridai beliau-beliau semuanya dengan sebaik-baiknya ridha. Semoga anak cucunya semuanya termasuk kita semuanya mendapat resapan akhlakul karimah leluhur, mendapat resapan akhlakul karimah leluhur kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam momen memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini pun juga bagian dari makna tasyakur bin ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda atas iman yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, atas Islam, atas ihsan. Apa kaitannya memperingati Isra Mi'raj dengan tasyakur bin ni'mah atas iman, Islam dan ihsan, bahkan atas semua anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita? Mari kita tengok sedikit melalui bagaimana Allah mengkisahkan Isra Mi'raj kekasihnya
Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maaf, saya baru mau sambil berdiri. Mari kita hayati ayat yang sering didengung-dengungkan di dalam majelis Isra Mi'raj. Majelis peringatan Isra Mi'raj sudah masyhur ayatnya. Bahwa ternyata ayat tersebut adalah publikasi Allah yang penuh dengan keilmuan, yang penuh dengan hidayah, petunjuk bagi siapapun hamba-hambanya yang mengambil hidayah, yang mengambil ibrah. Maka perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan madrasah keilmuan yang sangat tinggi, yang sangat sakral, yang sangat suci. Merupakan ma'had yang a'la fil alam, yang paling tinggi, pesantren tertinggi. Pesantren tertinggi adalah Isra Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka dari Isra Mi'raj Nabi kita, semua manusia dan bangsa jin bisa mengambil pelajaran yang sangat agung. Bahkan para malaikat pun mengambil pelajaran dari Isra Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mengambil pelajaran daripada Isra Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena perjalanan Isra Mi'raj bukan sembarang perjalanan. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang paling bergengsi di alam semesta. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang paling agung di alam semesta. Sehingga semua para malaikat tercengang, semua para nabi, para rasul tercengang, semuanya makhluk Allah tercengang. Hatta langitnya tercengang, hatta arasy kursi tercengang, hatta surga neraka tercengang, hatta semua alam yang Allah ciptakan di alam semesta tercengang. Sehingga Allah di awal kalimat mengkisahkan perjalanan Isra Mi'raj kekasihnya, Allah memakai kalimat yang kalimat itu biasa dipakai oleh siapapun yang menemukan hal-hal yang mengagetkan. Adalah kalimat subhanallah. Kita disunnahkan di dalam agama oleh Allah, kalau kita menemukan sesuatu hal yang mengagetkan, ucapkanlah subhanallah. Apa hikmah Allah mengawali dengan kalimat yang kalimat tersebut dipakai untuk apa? Untuk menyikapi berbagai hal yang mengagetkan. Adalah kalimat subhanalladzi asra. Subhanalladzi adalah subhanallah. Alladzi di sana adalah Allah. Asra yang telah mengisrakan Allah bi'abdihi kepada abdinya, kepada hambanya. Abdi di sana adalah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, tempat yang agung di muka bumi. Yang diharamkan di sana, berbagai hal yang diharamkan. Disebut Masjidil Haram, tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena tidak boleh diganggu di sana binatangnya, tidak boleh diganggu tumbuh-tumbuhannya, tidak boleh diinjak oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang musyrik kepada Allah. Dan juga tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Hatta membawa senjata-senjata yang menakutkan pun juga tidak boleh.
di sana. Hatta Dajjal dilarang, diharamkan, tidak boleh masuk ke sana. Nanti di kemudian hari Dajjal tidak bisa menginjakkan kaki, hanya kedua tempat di muka bumi ini, Makkah dan Madinah. Dua tanah haram. Ya'juj wa Ma'juj nanti tidak bisa menginjakkan kakinya, hanya kedua tempat di muka bumi ini adalah tanah haram Makkah dan Madinah. Itulah makna di antara makna diharamkan di sana. Tanah haram, nah, tanah haram. Di sana tidak boleh berkelahi, di sana tidak boleh melakukan kemaksiatan sekecil pun, dan orang yang baru menginginkan saja dalam hatinya akan melakukan kezaliman sudah diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat besar. Lihat dalam Quran, di dalam ayat Allah, di dalam ayat Allah, wa may yurid bi ilhadin bi dzulmin, kesananya nudzikhu min adzabin alim. Mayurid fih, siapa orang yang hanya menginginkan saja di mana, di tanah haram, menginginkan apa? Menginginkan melakukan kezaliman, ingin saja keretak hati, tidak boleh. Allah mengancam nudzikhu min adzabin alim, kami akan mencicipkan kepada orang tersebut min adzabin alim, daripada siksa yang sangat pedih sekali. Makanya kalau di Makkah itu baru kretek aja ya, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, suka terjadi keburukan yang nampak, gitu kan? Ujub saja sedikit. Di Makkah, di Madinah memang begitu, karena sudah ada ancaman dari Allah dalam Quran. Itu tanah yang diharamkan, di mana melakukan maksiat satu kali di tanah haram Makkah seperti 100.000 kali di kita. Seperti hanya kebaikan yang satu kali dilakukan di tanah Makkah seperti melakukan 100.000 kali di kita. Kalau di Madinah lipatannya 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali. Ini termaktub dalam hadis. Ilal Masjidil Aqsa, diisrakan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ditaikkan ke langit. Dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Terus sampai mana? Sampai melintasi Sidratul Muntaha, tempat yang mulia, alam-alam yang suci, alam-alam yang agung. Setan tidak bisa mengganggunya, sudah masuk alam suci. Di dunia setan pernah mencegat Nabi di dunia, tapi setelah masuk alam langit setan tidak bisa mengganggu. Sampai mana? Sampai melintasi Sidratul Muntaha. Siapa yang menemani Nabi? Malaikat yang menjadi pimpinan semua malaikat. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat Jibril, malaikat Mikail alaihissalatu wassalam, malaikat Israfil alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat hadis disebutkan, siapa yang menyambut Nabi? Para malaikat. Siapa yang menyambut Nabi? Para nabi dan para rasul yang ada di alam barzakh, keluar semua dari alam barzakhnya menyambut baginda Nabi besar Muhammad, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad, berjamaah salat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sangat menginginkan martabat baginda Nabi besar Muhammad. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keunggulan dalam martabat ini hanya kepada satu makhluknya. Tidak Allah berikan kepada siapapun sebelumnya dan siapapun sesudahnya. Ketinggian martabat ini Allah hanya berikan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka inilah yang bikin tercengang semua. Maka semua berkata subhanallah, subhanallah. Malaikat berkata subhanallah. Semua nabi berkata subhanallah. Kenapa? Karena kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang mengagetkan semua alam semesta. Mengagetkan semua alam semesta. Data oleh kita. Apa yang mengagetkan itu? Banyak orang yang bertanya, saya tidak kaget kok. Apa
Apa yang mengagetkan itu? Kok kenapa semua makhluk bisa kaget? Saya tidak kaget. Maka Al-Fakir jawab, yang tidak kaget itu hanyalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh menyikapi Isra Mi'raj dia tidak kaget. Orang yang bodoh menyikapi Isra Mi'raj dia cuek. Kenapa? Karena bodoh. Tapi kalau faham, malaikat juga kaget. Semua nabi kaget. Kenapa bisa kaget? Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang mana alam semesta ini tidak mungkin ada jika tidak diadakan oleh Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Apakah alam semesta ini ada dari awalnya atau awalnya tidak ada? Setiap yang awalnya tidak ada lalu ada, maka pasti ada yang mengadakan. Bukan cuma manusia saja, tapi semua alam semesta. Yang tidak terhitung jenisnya. Ciptaan Allah ini dengan sesama manusia saja kita sulit mengenal. Dengan yang sekampung saja barangkali tidak kenal semua. Coba kita bayangkan bagaimana banyaknya ciptaan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Yang tadinya tidak ada apa-apa, hanya Allah sendiri. Lalu Allah menciptakan apa-apa. Apa hikmahnya Allah menciptakan apa-apa? Hikmahnya supaya diketahui oleh apa-apa. Supaya diketahui oleh makhluknya. Kalau Allah tidak menciptakan makhluknya, tidak ada yang tahu kepada Allah kecuali Allah. Betul? Betul? Paham? Maka hikmah, salah satu hikmah Allah menciptakan semua makhluknya supaya diketahui. Oleh siapa? Oleh makhluknya. Setelah kita faham bahwa semua ini yang ada, tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Tidak mungkin ini terurus tanpa ada yang mengurus. Tidak mungkin ada warnanya tanpa ada yang melukis. Tidak mungkin ada bentuknya tanpa ada yang mengukir, yang membentuk. Tidak mungkin penuh dengan hikmah dari setiap item ciptaan Allah tanpa ada yang mengisi hikmahnya oleh yang ahli hikmah, yang maha hakim. Hakim itu adalah yang maha berhikmah. Allah tidak menciptakan satupun ciptaannya tanpa hikmah di dalamnya, tanpa rahasia di dalamnya. Allah tidak menciptakan dengan ciptaan yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Setiap yang diciptakan oleh Allah, setiap yang dikehendaki oleh Allah, semuanya penuh dengan hikmah. Dan hikmah ini tidak terbaca oleh akal manusia kecuali hanya sedikit sekali. Dari satu jenis saja ciptaan Allah, jika kita fikirkan, jika kita selami hikmahnya, jika kita selami rahasianya, pasti hanya debu yang kita dapatkan. Bagaimana dengan semua ciptaan Allah? Kalau dari satu ciptaannya saja, akal kita sudah beku, sudah sujud di hadapannya. Bagaimana dengan semua ciptaan Allah? Bayangkan semua ciptaan Allah. Setelah kita mengenal bahwa yang menciptakan adalah siapa? Allah. Ini semuanya tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mari kita fikirkan selanjutnya. Mari kita fikirkan selanjutnya.
Jadi yang ada itu ada dua sekarang. Sekarang yang ada itu satu, adanya yang menciptakan adalah keberadaan yang hakiki. Siapa? Allah. Kedua, adanya yang diciptakan, keberadaannya majasi. Bukan hakiki keberadaan yang diciptakan itu, majasi. Karena keberadaannya diciptakan, diadakan oleh Allah yang mengadakannya. Jadi keberadaan semua alam semesta adalah keberadaan majasi, wujudnya wujud majasi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu semua majasi, bukan hakiki. Yang hakiki hanya satu, adalah yang menciptakannya. Keberadaannya hakiki, sifatnya hakiki, perbuatannya hakiki, segalanya hakiki. Bayangkan oleh kita. Hayati, fikirkan. Lalu alam semesta ini semuanya tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Kepemilikan yang mutlak adalah milik siapa? Milik yang menciptakannya. Semuanya tidak mungkin bisa tanpa ada yang membisakan. Tidak mungkin tahu tanpa ada yang mentaukan. Tidak mungkin bisa hidup tanpa ada yang, tidak mungkin mati tanpa ada yang, tidak mungkin sehat tanpa ada yang, tidak mungkin sakit tanpa ada yang, tidak mungkin, pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Allah yang mengaturnya. Mari kita rasakan dalam hati kita. Mari kita fikirkan dalam-dalam. Mari kita fikirkan. Segala yang menimpa siapapun, baik dan buruk, hakikatnya dari siapa? Siapa yang menghendakinya? Siapa yang memastikannya? Siapa yang mengaturnya? Allah. Maka siapapun tidak ada yang memiliki keagungan kecuali keagungan siapa? Allah. Jikalau ada yang agung, itu diagungkan oleh. Jikalau ada yang tahu, ditaukan oleh. Jikalau ada yang bisa, dibisakan oleh Allah. Setelah faham masalah ini, maka yang faham tentu tidak akan merasa beruntung, bahagia, yang paling puncak, dan tidak akan merasa mulia yang paling puncak, terkecuali jika makhluk ini bisa dekat dengan Allah yang menciptakannya, bisa mengenal Allah, bisa mendapat cinta Allah, bisa mendapat ridha Allah, bisa mendapat sayang Allah, bisa mendapat karunia Allah, bisa mendapat pertolongan Allah, dan bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat zat Allah, bisa mendengar firman Allah. Benar apa salah? Jawab. Selama makhluk bersandar kepada sesama makhluk lagi, sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Makhluk mah makhluk saja. Selama makhluk merasa tenang, nyaman, bahagia karena dekat dengan sesama makhluk, dia masih bodoh. Terlalu kecil yang dia inginkan. Selama makhluk mencintai sesama makhluk atau ingin dicintai oleh sesama makhluk, merasa bahagia dicintai oleh sesama makhluk, masih rendah, sangatlah picik. Catat oleh kita. Kenapa? Sama-sama makhluk. Saya dekat dengan si A, gitu kan?
Siapa siapa penguasa? Enggak, dikuasakan oleh siapa? Saya dekat dengan si itu, wah yang kaya raya. Enggak, dia dikayakan oleh siapa? Oleh Allah. Sama-sama makhluk. Tentu kebahagiaan hati tidak akan memuncak, tidak sampai klimaks. Tentu keterhormatan tidak sampai klimaks kalau belum sampai kepada derajat Allah lah yang mencintai, Allah lah yang sayang, Allah lah yang ridha. Saya sudah bertemu dengan siapa? Dengan raja sedunia. Ciptaan siapa? Allah. Dirajakannya oleh siapa? Allah. Baik. Belum klimaks. Anda kalau merasa bahagia ketemu dengan raja sedunia, merasa bahagia, bayangkan oleh hati Anda bagaimana kalau Anda bisa bertemu dengan yang menciptakan alam semesta. Bagaimana kalau Anda bisa dekat dengan yang maha semesta? Bagaimana Anda kalau kenal dengan yang maha semesta? Orang-orang yang tidak faham kepada masalah ini, hatinya sekali lagi, hatinya disandarkan kepada sesama makhluk. Hatinya hanya dihubungkan kepada sesama makhluk. Hatinya hanya bisa memuji sesama makhluk. Hatinya hanya merasa tenang dan senang dengan sesama makhluk. Kenapa? Karena kebodohannya. Karena kebodohannya. Kali lagi, karena kebodohannya. Kebodohan kepada siapa? Kebodohan kepada siapa yang menciptakan dirinya? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Jika kenal kepada siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan alam semesta ini, tentu dia akan meninggalkan alam semesta. Dia akan menuju kepada yang menciptakan alam semesta. Dia tidak akan ingin kenal dengan siapapun, tapi ingin kenal dengan yang menciptakan alam semesta lebih dulu. Dia akan mencari cinta sang pencipta alam semesta, bukan cinta wanita, laki-laki, si A dan si B. Kalau dia faham. Kalau dia faham. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengisyaratkan dengan kalimat subhanalladzi. Artinya Allah mempublikasikan zatnya sendiri. Seolah Allah berfirman begini, hai alam semesta, tahukah kalian siapa yang mengisrakan hambaku Muhammad? Hai alam semesta, hai semua makhluk yang aku ciptakan, tahukah kalian siapa yang menciptakan, siapa yang mengisrakan, memi'rajkan hambaku Muhammad? Allah langsung mempublikasikan dirinya. Bagaimana Allah publikasikan? Ingat, yang mengisrakan hambaku Muhammad adalah subhanalladzi. Adalah ni aku yang subhana, zat yang maha suci. Fahami makna subhana. Maha suci dari segala sifat kekurangan. Yakni aku ini adalah zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan. Masa iya kalian tidak kangen sama aku? Masa iya kalian tidak ingin dekat dengan aku? Masa iya kalian tidak ingin cintaku? Masa iya kalian tidak ingin ridhoku? Di mana semua makhluk akulah yang menciptakan, akulah yang mengatur segalanya, yang memastikan nasibnya segala sesuatunya. Aku zat yang subhana, yakni yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Semua makhluk pasti penuh dengan sifat kekurangan. Hanya aku yang bersih daripada sifat kekurangan. Selainku semua makhluk akulah yang menciptakan. Bagaimana tidak kurang? Maka alangkah bodohnya
sekalian, jikalau kalian merasa tenang berdekatan dengan sesama yang kurang, merasa bahagia kalian mendapat cinta dari sesama yang kurang, kalian ngangenin kepada sesama yang kurang, kalian menghormati, menghargai kepada sesama yang kurang, kalian selalu mengingat si A dan si B yang sama-sama kurang, apakah kalian tidak ingin dekat yang maha suci dari semua sifat kekurangan? Ini pertanyaan besar kalimat subhana. Ini ilmu yang sangat tinggi sekali, yang sangat sakral dari kalimat subhana. Allah mempublikasikan kesuciannya. Allah tidak mempublikasikan namanya. Maka banyak yang bertanya-tanya kepada Al-Fakir, apa hikmahnya dalam firman Allah itu Allah tidak mendohirkan namanya? Kan nama Allah itu banyak. Pertama, nama Allah itu adalah Allah. Setelah Allah banyak Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan selanjutnya yang tadi dibacakan itu nama Allah. Tapi begitu Allah mengkisahkan, mengisrakan dan memi'rajkan kekasihnya, nabinya, Allah tidak menampakkan namanya. Yang ditampakkan apanya? Adalah subhananya, kesuciannya. Tidak subhanallah, padahal alladzi itu adalah Allah. Alladzi bukan nama. Ingat, alladzi bukan nama, bisa dipakai oleh siapapun. Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya supaya semua akal manusia pada mengakui. Loh, kenapa begitu? Karena akal manusia itu kalau hanya tahu Allah saja, belum tentu yang lainnya percaya kepada Allah. Belum tentu yang lainnya ingin dekat dengan Allah, ingin tahu Allah, ingin mendapat cinta Allah. Buktinya apa? Buktinya di muka bumi ini kebanyakannya orang yang tidak percaya kepada Allah. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Maka urusan nama oleh Allah dikebelakangkan. Urusan nama. Padahal Allah punya nama. Siapa namanya? Allah. Yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan adalah sesuatu yang semua akal makhluk akan sepakat. Karena kalau nama Allah, kata yang beragama lain, saya tidak kenal Tuhan itu Allah. Baik, sekarang Allah Ta'ala menyembunyikan namanya. Allahnya disembunyikan oleh Allah. Yang dikedepankan apanya? Subhana, maha suci zat. Apa? Maha suci zat. Maha suci dari apa? Dari segenap sifat kekurangan. Artinya bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan. Anda mau nyebut Allah, silahkan. Anda mau nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, silahkan. Anda mau menyebut Al-Malik Al-Qudus, silahkan. Anda mau menyebut engkau, anta, silahkan. Anda mau menyebut huwa, dia, silahkan. Tapi yang jelas adalah subhana. Kalau Anda bermaksud huwa itu kepada yang subhana, benar akidah Anda. Kalau Anda bermaksud nyebut anta, engkau, tapi kepada yang subhana, benar akidah Anda. Kalau Anda menyebut Tuhan, menyebut ilahi, wahai Tuhanku, silahkan dengan bahasa apa saja, tapi yang dimaksud siapa? Subhana, benar akidah Anda. Walaupun Anda menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi tidak mensubhanakan Allah, Anda tidak benar. Faham?
Paham? Paham tidak? Rahasia di balik ini. Ya, pahami oleh kita. Ini banyak pertanyaan. Tidak subhanallah, tapi subhanalladzi, Allahnya diumpetin oleh Allah. Supaya apa? Supaya sepakat akal semuanya. Kenapa? Karena akal semua yang berakal, jika melihat barang yang disaksi olehnya, maka akal yang berakal akan menghakimi pasti adanya yang membikin itu. Mari lihat ke sini. Ini apa? Ini apa? Jawab, ini apa? Tongkat. Ini apa nih? Mic. Setelah kita melihat, menyaksikan ada mic, maka akal semua yang berakal, tidak mukmin, tidak kafir, tidak siapapun, muslim non muslim, pasti akan meyakini kepada keberadaan pastinya adanya yang bikin mic. Mic ini ada. Ayo, saya bertanya kepada akalnya. Saya tidak bertanya kepada kitab kalian, Quran kalian, Injil kalian, Zabur, enggak. Saya bertanya kepada akal kalian. Mic ini ada sekarang? Lalu menurut akal kalian, tuh, yang menciptakan mic ini pasti ada enggak? Adanya pasti atau mungkin? Pasti? Tapi kalau yang pasti adanya yang membuat mic ini, pasti enggak bikin mic atau tidak bikin mic-nya, pasti enggak? Jawab. Ini sekarang kita lihat mic ada. Saya bertanya kepada akal. Ini mic ada. Mungkin enggak mic ini ada tanpa ada yang mengadakan? Maka akal kita memastikan akan keberadaannya yang membuat mic. Yang membuat mic itu keberadaannya pasti atau mungkin? Keberadaan mic yang dibikin oleh yang membikinnya pasti atau mungkin? Maaf, kalau saya yang membuat mic, kalau saya yang bikin mic, kan mic itu debu daripada hasil karya saya, jadi kan artinya gitu. Saya ingin bikin mic, lalu saya bikin, adalah mic. Nah, keinginan saya bikin mic ini, gitu kan? Ingat, pasti atau mungkin? Artinya kalau saya menginginkan, bikin. Kalau saya enggak, oh kalau begitu keberadaan mic ini pasti atau mungkin? Mungkin. Tapi kalau keberadaan yang bikinnya pasti atau mungkin? Kalau begitu, yang lebih jelas menurut akal, apakah keberadaan yang dibikin, apakah keberadaan yang membikin? Hah? Keberadaan yang membikin, keberadaan yang dibikin. Yang lebih jelas menurut akal. Kalau menurut mata, yang jelas yang dibikinnya. Tapi kalau menurut akal, yang lebih jelas yang membikinnya. Sekarang mau ikut kepada mata atau mau ikut kepada akal? Jawab. Siapa yang ikut kepada mata, hakimi oleh akalnya. Bodoh atau pintar? Oh, enggak ada yang bikin mic. Mungkin saja enggak ada. Tapi mic-nya ada. Ada. Kenapa? Saya lihat. Tapi yang bikin mic-nya saya karena enggak lihat, maka mungkin saja enggak ada. Kalau begitu ini orang bodoh apa pintar? Hah? Bodoh. Baik. Kenapa bodoh? Karena keberadaan yang dibikin itu mungkin adanya. Bagaimana keinginan yang membikin saja, tapi keberadaan yang membikin itu pasti adanya. Maka yang pasti adanya, itu ingat, yang pasti adanya itu lebih jelas menurut akal ketimbang yang dibikinnya. Akur enggak?
Menurut akal, akur enggak? Ini yang ada ini, akal yang ada nih, yang hadir di sini, akur enggak? Baik. 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 Kalau begitu, kalau begitu si akal nanti merebak pemikirannya. Kalau begitu, ini bagian daripada kekuasaan yang membikin. Hebatnya yang dibikin sesungguhnya adalah hebat yang paham? 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 Jadi yang dibikin itu punya kehebatan enggak pada hakikatnya? Kehebatan itu kehebatan siapa? Yang membikin. Kalau akal kita terhijab, terhalang sehingga tertipu karena menyaksikan kepada yang dibikinnya, maka lupa kepada yang membikinnya. Memuji-muji kepada yang dibikinnya, lupa kepada yang mengagung-agung kepada yang dibikinnya, lupa kepada yang bersyukur kepada yang dibikin, lupa kepada yang rindu kepada yang dibikin, tapi tidak rindu kepada yang itu. Orang bodoh, orang pinter. Menurut siapa? Akal. Saya tidak bertanya kepada Quran kalian, kepada Injil kalian, karena tidak akan sepakat nantinya. Saya bertanya kepada apa? Akal. Yang bisa manusia saja. Ingat, coba lihat. Ini yang bisa manusia. Akal kita sudah sama begitu. Bagaimana dengan menyikapi yang semua manusia tidak bisa. Dan tidak ada yang mengaku pernah bikin dirinya sendiri. Tidak ada yang mengaku pernah bikin akalnya sendiri. Apalagi yang lain. Ilmuwan mana yang mengaku pernah bikin akalnya sendiri, dirinya sendiri? Apakah Yesus bikin dirinya sendiri? Enggak. Tanyakan saja sama Yesus, bikin diri sendiri enggak? Yesus itu punya roh, punya jasad, punya akal, kecerdasan, bikin diri sendirinya enggak? Enggak. Loh. Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Siapa yang hebat? Yang bikin apa yang dibikin? Makhluk atau khalik? Makhluk atau khalik? Siapa yang nyata-nyata pasti keberadaannya? Makhluk atau khalik? Apakah pantas kita yang berakal, akal kita tertipu dengan semua yang dibikin lalu lupa kepada yang membikinnya? Apakah pantas akal kita tidak mau sujud kepada yang membikinnya, tidak mau memujinya, tidak merindukannya, tidak ingin dekat, tidak ingin mengenal, tidak ingin mendapat cintanya yang membikinnya? Tidak pantas. Tidak pantas. Itulah yang disebut jahiliyah. Kebodohan. Siapa yang membikinnya? Yang membikinnya siapa? Mau bertanya nama, kamu mau menyebut apa saja, terserah kamu. Yang penting alam semesta ini pasti ada yang bikin. Yang bikin itu terdahulu, yang bikin itu pasti hidup, yang membikin itu pasti maha kuasa, yang membikin itu pasti punya kehendak, yang membikin itu pasti melihat, pasti mendengar, pasti berfirman. Yang membikin itu pasti berbeda dengan yang dibikinnya. Yang membikin itu pasti esa, tidak ada duanya. Yang membikin alam semesta itu pasti maha suci dari segala sifat kekurangan. Itulah arti subhana. Siapa namanya? Sabodoh, terserah kamu. Mau menyebut Allah silahkan, mau menyebut anta silahkan, mau menyebut ya ilahi silahkan, mau menyebut Tuhan, mau menyebut Gusti, mau menyebut silahkan, mau menyebut dia silahkan. Yang menjadi permasalahan yang diyakini oleh akal kita itu siapa? Bukan nama Allahnya, tapi zat yang maha sucinya dari segala sifat kekurangan itu.
Yang alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya pasti maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau tidak maha suci daripada sifat kekurangan, berarti sama-sama kurang. Kalau sama-sama kurang, berarti lemah, apes. Kalau apes, berarti ada yang ngatur lagi yang lain. Saya mau tanya kepada akal semua yang berakal, maukah kalian bertuhan kepada yang berkurang? Tidak. Tanya semua, muslim non muslim, tanya, maukah kalian bertuhan kepada yang kurang menurut akal kalian? Paham apa tidak? Silakan cek saja Tuhan kalian yang dituhankan oleh kalian. Anda mau bertuhan kepada matahari silahkan, sapi silahkan, batu silahkan, roh silahkan. Tanya oleh kalian, maha sucikah itu semua dari sifat kekurangan? Andai kata maha suci daripada sifat kekurangan, benar kalau begitu akal kalian, tidak salah memilih Tuhan. Kalau ternyata sifatnya ada kurang, berarti Anda salah memilih Tuhan. Mau Anda bertuhan kepada yang cacat? Silahkan, bagaimana Anda? Urusan nama belakangan diumpetin oleh Allah, belakangan urusan nama. Mau Allah kayak Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang kayak maha apa, urusan nama belakangan. Maka para wali Allah yang zikir macam-macam, ada Yahu, Yahu itu dianya juga Allah. Ada yang anta, ilahi anta, la ilaha illa anta, antanya juga ada Tuhan. Allah antanya juga yang punya sifat subhana, terserah. Ya Tuhan, silahkan mau menyebut apa, ya Rabbi, silahkan. Yang penting yang dimaksud oleh hati Anda itu siapa? Kalau yang dimaksud zat yang maha suci dari semua sifat kekurangan, subhana, itu baru benar. Titik permasalahannya di sana. Ini pelajaran yang sangat sakral sekali dalam Isra Mi'raj. Allah tidak mengedepankan namanya Allah, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah mengedepankan zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Anda mau menyebut apa silakan. Anda mau menyembah kepada siapa sekarang? Anda mau ingin cinta siapa sekarang? Anda ingin ridho siapa sekarang? Anda ingin ampunan siapa sekarang? Anda ingin bersandar kepada siapa sekarang? Ingin pertolongan siapa sekarang? Setelah Anda mengenal kepada kemahasucian zat yang menciptakan alam semesta ini, walaupun Anda tidak tahu namanya, maka berdasarkan ayat ini ulama berpendapat, kalaupun ada orang yang tidak pernah kedatangan dakwah para rasul dulu di zaman fatrah, mereka tidak mengenal agama, mereka tidak mengenal Allah, tapi kalau akalnya meyakini kepada pastinya ada yang mengadakan, yang maha suci daripada sifat kekurangan, maka imannya diterima oleh Allah dan dia tetap menjadi ahli surga yaumul qiyamah. Catat, ini susah carinya masalah ini. Ini dibahas oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Aqaidil Akabir. Ingat, daripada orang yang menyebut Allah, namun i'tiqadnya kepada Allah ada tudingan-tudingan akidahnya, akalnya yang sesungguhnya tidak patut disandarkan kepada Allah, tidak patut ditudingkan kepada Allah, tidak layak. Walaupun menyebut Allah, tetap tidak bisa dianggap sah keyakinannya. Kenapa? Urusannya bukan di nama, tapi urusannya dalam keyakinan zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yaitu subhana. Faham? Nah, bagaimana tidak bergengsi Nabi kita? Karena
Nabi kita diundang oleh Allah yang Maha Subhana. Isra Mi'raj adalah undangan dari Zat yang Maha Suci dari semua sifat kekurangan, yang menciptakan alam semesta dengan undangan atas nama cintanya, atas nama pengagungannya, atas nama kerinduannya, atas nama ridhanya, atas nama ampunannya. Ingat, kepada siapa? Kepada satu makhluknya, tidak yang lainnya, adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Untuk apa diundang? Untuk dipertemukan dengan Zatnya, diperlihatkan kepada Zatnya, diperdengarkan kepada firman-Nya, mendapat anugerahnya yang langsung darinya tanpa perantara siapapun makhluknya. Coba, bagaimana tidak bergengsi? Bagaimana tidak tercengang semua? Bagaimana tidak tercengang semua? Ini bukan urusan makhluk dengan makhluk. Ini urusan makhluk dengan Khalik. Ingat, ini bukan pertemuan makhluk dengan makhluk. Maka pertemuan Nabi kita dengan malaikat Jibril lewat. Pertemuan Nabi dengan para nabi, para rasul lewat. Kenapa? Itu semua belum klimaks. Bisa ke langit lewat. Sidratul Muntaha lewat. Itu bukan klimaks. Iblis pun dulu pernah bolak-balik ke langit. Kan? Malaikat biasa bolak-balik ke langit. Biasa. Apalagi cuma di bumi Masjidil Aqsa, di Palestina dekat. Mukmin kafir bisa menginjakkan kakinya. Ya kan? Tapi yang bergengsi itu bukan itu. Kalau cuma bisa ke langit, malaikat tidak aneh. Tidak subhanallah, tidak. Para nabi ada yang memiliki kedudukan di langit. Maka Nabi bertemu dengan Nabi Anu di langit pertama. Tidak aneh menurut beliau-beliau. Tapi yang menjadi kaget semua, bukan urusan langit, bukan urusan makhluk. Ini yang mengundang Sang Khalik. Undangannya bukan undangan untuk di BAP. Bukan undangan untuk diaudit. Tapi undangannya undangan untuk diagungkan. Undangan kerinduan dari Sang Khalik kepada makhluknya. Undangan cinta dari Sang Khalik kepada makhluknya. Undangan pengagungan dari Sang Khalik kepada makhluknya. Subhanallah. Subhanallah, siapa yang diperlakukan oleh Sang Khalik selain Nabi kita seperti itu? Siapa lagi? Malaikat pun tidak ada yang diperlakukan seperti itu. Para nabi, para rasul tidak ada yang diperlakukan seperti itu. Hanya Nabi kita yang diperlakukan oleh Allah, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Itu yang dimaksud dengan subhana yang mengagetkan. Maka orang yang tidak kaget, sungguhlah dia bodoh akalnya. Dia merasa kaget kalau melihat dunia. Walah hebat, oi, hebat, oi, hebat. Loh. Ini dunia jangankan yang kamu lihat sekarang, masih banyak yang hebat yang tidak bisa kamu lihat. Sesungguhnya semua alam semesta, semuanya debu dari ciptaan yang menciptakannya. Kalau yang menciptakan mau menciptakan lagi jutaan kali lipat yang ada, bagi yang menciptakan tidak ada susahnya. You understand? Pahami lagi. Allah. Maka disinilah perlu kita membelotkan hati kita kepada Allah. Daripada sandaran-sandaran makhluk yang ada di hati kita. Pusatkanlah hati kita kepada Allah. Sujudlah hati kita kepada Allah. Tidak boleh bangkit lagi dari sujudnya. Satu kali sujud terus tanpa ada ujungnya. Tidak ada sujud yang tidak ada ujungnya dari mulai sujud, terkecuali sujudnya hati kepada Allah.
Setelah mengenal maha sucinya Allah, sujudlah kepada Allah, rindukanlah Allah, agungkanlah Allah, bersandarlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, penuhi hati kita untuk mengingat Allah, taatilah Allah. Siapa yang menciptakan kehidupan bumi, yang menciptakan kehidupan alam kubur, yang menciptakan alam akhirat? Bagaimana kalau kita sudah disayang oleh Allah yang menciptakan semua kehidupan itu? Apa yang ditakutkan oleh kita nanti di kubur? Apa yang ditakutkan oleh kita nanti di akhirat? Tidak ada lahum alaihim walahum yahzanun. Tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang disedihkan. Kenapa? Karena sudah dekat dengan Allah. Belajarlah menyandarkan hati kepada Allah, curhat kepada Allah. Jangan senang curhat kepada manusia yang hanya mereka akhirnya menjadi tahu kekurangan kita, akhirnya menyebar luas kekurangan kita. Belajarlah curhat kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah melihat kita, melihat alam hati kita. Allah yang mengatur segalanya. Jangan dianggap rezeki yang datang atau yang tidak datang itu tidak diatur olehnya. Segala sesuatunya dialah yang mengatur dan memastikannya. Jangan dianggap alam semesta ini berjalan sendiri. Tidak, ada yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Dekatkan hati kita kepada Allah. Itulah perlunya kita memperingati dan mengenal makna sekelumit daripada ayat subhanalladzi asra. Mengingat apa itu Isra Mi'raj, mengenal apa itu subhanalladzi. Ternyata betul-betul itu ma'had yang a'la, pesantren yang tertinggi untuk ditimba ilmunya oleh kita semuanya. Andai kita faham dan bisa menjalankan kepada ketentuan-ketentuan maha sucinya Allah, beruntunglah kita. Maka kita akan sampai kepada klimaks keagungan, klimaks kebahagiaan, klimaks keselamatan. Insya Allah terus didik terus. Copot itu kaitan-kaitan hati kita dengan dunia, dengan duit, dengan wanita, dengan laki-laki, dengan jabatan, dengan apapun. Ingat semua ini makhluk Allah. Kalau kita masih tetap membiarkan hati kita bersandar kepada selain Allah, berarti kita membiarkan otak kita terus bodoh. Otak kita, akal kita terus bodoh, mau sampai kapan kita berada dalam kebodohan? Maka melalui majelis seperti ini, alhamdulillah, kita mengenal zat yang subhana, zat yang maha suci. Siapa? Setelah mengenal zat yang maha suci, zatnya, silahkan kenali sifat-sifatnya, silahkan kenali namanya. Silahkan kenali namanya. Tapi yang harus dikenali duluan bukan nama, tapi zat dan sifatnya ini. Jangan sampai keliru, jangan sampai bertuhan kepada yang tidak pantas menjadi Tuhan. Karena kita pun sesungguhnya kalau ditanya mau atau tidak menjadi hamba Tuhan yang cacat sifatnya, tidak mau. Walaupun kebanyakan manusia menyembah kepada Tuhan yang menurut akalnya kalau diselami pasti akan menemukan cacatnya. Walaupun banyak manusia yang menyebut Allah karena i'tikadnya dia salah, menyandarkan sifat yang tidak layak kepada maha sucinya Allah, akhirnya dikotori Allah itu dengan tudingan-tudingan fikirannya, maka sebutan Allah tidak bermanfaat baginya. Panggilan Allah tidak bermanfaat baginya walaupun menyebut Allah jutaan kali setiap waktu. Itulah makna subhanalladzi. Marilah pada majelis ini kita berdoa kepada yang maha subhana. Dialah Allah. Sebutlah namanya sekarang.
Setelah mengenal maha sucinya zatnya dari segala sifat kekurangan, sebutlah sekarang namanya, panggillah oleh kita namanya. Ya Allah, 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 ya Allah. Tanamkan kerinduan di dalam hati kepada Allah. Apakah hati ini tidak rindu kepada yang menciptakan kita? Apakah hati ini tidak rindu ingin dekat dengannya? Apakah hati ini tidak rindu ingin mendapat kasih sayangnya? Ingin mendapat cintanya dan ampunannya? Sebutlah Allah setelah hati kita mengenal kepadanya. Sebutlah Allah, curhatlah kepada Allah, mintalah ampunan kepadanya. Sungguhlah kita sudah berdosa kepadanya. Sungguhlah kita sudah melakukan kesalahan yang dusta kepadanya, tidak mengenalnya, bahkan tidak ingin kenal kepadanya, ingin selalu menyalahi aturannya, tidak mau tunduk kepadanya, tidak mau mengabdi kepadanya, tidak mau mengagungkannya, tidak mau memujinya, tidak mencintainya, tidak mau berjuang di jalannya. Dosa-dosa kita yang tak terhingga, sering menghina ciptaannya, sering mengejek ciptaannya, merasa sombong kepada sesama ciptaannya, merasa lebih baik daripada sesama ciptaannya yang lain, ingin menzalimi, ingin merusak hak-hak yang diciptakannya oleh Allah. Bagaimana tidak murka Allah kepada kita? Bagaimana tidak murka Allah kepada kita? Tatkala makhluknya dihinakan oleh kita, tatkala ciptaannya dicaci maki oleh kita, tatkala ciptaannya dibuka aibnya oleh kita, tatkala ciptaannya didustai oleh kita, ditipu oleh kita, dizalimi oleh kita, direndahkan oleh kita. Siapa yang menciptakan makhluk itu? Bukankah Allah yang menciptakannya? Berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Menyakiti hati orang yang Allah ciptakan, mencaci maki orang yang Allah ciptakan, membuka aib orang yang Allah ciptakan, merampas hak orang yang Allah ciptakan. Alam semesta ini Allah lah yang menciptakan. Mintalah ampunan kepada Allah. Sebut terus Allah. Ya Allah, ya Allah. Penuhi hati dengan kerinduan, penuhi hati dengan rasa dosa. Ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menerima daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Aktsiru minal istighfari fi syahri Rajab." Perbanyak oleh kalian meminta ampunan kepada Allah di bulan Rajab. Fa inna fi kulli sa'atin minhu utaqa minan nar. Karena di setiap detik dan menit di bulan Rajab, Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api nerakanya. Allah dalam setiap detik di bulan Rajab, setiap saat di bulan Rajab membebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang tidak terbebaskan daripada api nerakanya.
Memintalah ampunan kepada Allah di majlis yang agung ini, di malam yang agung ini, di tempat yang agung ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kita ini lemah, tidak bisa mengalahkan syaitan, tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, tertipu oleh dunia, tertipu oleh harta benda, tertipu oleh jabatan, tertipu oleh kekuasaan, tertipu oleh manusia lagi, tertipu oleh glamornya apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, sehingga keputusan akal menjadi beku, menjadi bodoh, menjadi sempit. Padahal yang diciptakan ini keberadaannya mungkin, yang menciptakan keberadaannya pasti. Kenapa akal kita dilupakan oleh yang tidak pasti sehingga melupakan yang pasti? Kenapa akal kita ditipu oleh yang tidak pasti sehingga kita tidak mengenal yang pasti? Kenapa hati kita ingin dekat dengan yang tidak pasti, bersandar kepada yang tidak pasti, memuja-muja yang tidak pasti, tidak mau bersandar kepada yang maha pasti? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah kami semua yang hadir di majelis ini, kami semua yang tergabung dalam majelis bersatu ini, dan keluarga kami semua dan keturunan kami dan ibu bapa kami, leluhur kami. Ya Allah, ampuni semua ahli kampung kami, ahli negeri kami. Ya Allah, ampuni semua ikhwan kami yang beriman kepadamu dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ampunilah semua yang masih hidup, yang ada di alam barzakh sekalipun. Ya Allah, sayangi kami. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kesempurnaan iman dan Islam kepadamu dan ihsan kepadamu. Ya Allah, selamatkan kami dari kejelekan syaitan, dari godaan syaitan, dari fitnah hawa nafsu, dari fitnah dunia. Ya Allah, ya Allah, perkenalkan hati kami kepadamu, dekatkan hati kami kepadamu dengan ridha-Mu dan kasih sayang. Jangan dijauhkan kami darimu, jangan diusir kami dari kasih sayang-Mu, jangan dikeluarkan kami dari wilayah ridha-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir di majelis ini yang punya dosa, tidak Kau ampuni dosanya. Jangan sampai ada yang hadir di majelis ini yang punya hajat, tidak dikabulkan hajatnya. Jangan sampai yang ada di majelis ini yang punya kesulitan, tidak dihilangkan kesulitannya. Jangan sampai ada yang hadir di majelis ini yang punya hutang, tidak dilunasi hutangnya. Jangan sampai ada yang hadir di majelis ini yang memiliki penyakit zahir dan batin, tidak dicabut, tidak disembuhkan penyakitnya. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan kasih sayang-Mu, sehatkan jasmani rohani kami dengan ridha-Mu, limpahi kami dengan rizki-Mu yang Kau ridhai, yang Kau berkahkan. Berikan kepada kami teman hidup dari dunia sampai surga, hamba-hamba yang Kau cintai, istri, suami, anak, keturunan, saudara, dan pembantu, ahli kampung, ahli negeri, pemerintah, rakyat, semuanya yang Kau ridhai, yang Kau sayangi. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri rahmat-Mu, negeri barakah-Mu, negeri ampunan-Mu, negeri pertolongan-Mu, negeri hidayah-Mu, negeri wali-wali-Mu, negeri ulama-Mu, negeri hamba-hamba-Mu yang saleh,
Ya Allah, jadikan akhir hayat kami sebagai husnul khatimah. Jadikan akhir hayat kami sebagai husnul khatimah. Jadikan akhir hayat kami sebagai husnul khatimah. Ikat hubungan kami erat-erat dengan semua hamba-hambamu yang kau agungkan, dengan para nabimu, para rasulmu, wabil khusus dengan nabi kami Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan semua malaikatmu, dengan semua walimu, dengan semua ulamamu, dengan semua hambamu yang saleh, dengan para syuhadamu, dengan hamba-hambamu yang mukmin, yang muslim, dari dunia sampai surgamu. Ya Allah, jangan dipisahkan kami dari mereka. Ya Allah, kumpulkan lagi nanti di alam barzakh dengan mereka. Ya Allah, kumpulkan lagi nanti yaumul qiyamah dengan mereka. Ya Allah, kumpulkan lagi kami di surgamu dengan mereka. Pertemukan kami kepadamu. Perlihatkan mata kami kepada zatmu. Perdengarkan telinga kami kepada firmanmu, ya Rabb. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan kekasihmu Sayyidina Muhammad. Perlihatkan mata kami kepadanya dengan penuh ridhanya dalam mimpi dan di waktu bangun, di dunia dan di alam barzakh dan yaumul qiyamah nanti di bawah benderanya. Berikan kepada kami dan kepada mereka minuman dari danaunya, dari telapak tangannya. Masukkan kami semua dengan mereka ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dulu dengan syafaatnya. Kumpulkan kami selalu dengannya di surga nanti. Ya Allah, ya Allah, ampuni leluhur-leluhur kami, ampuni pemerintah kami, ampuni semua bangsa kami yang pernah melakukan kesalahan apapun, ya Allah. Tutupi keaiban kami semua, amankan kami, tentramkan kami, ya Allah. Solehkan kami dan keluarga kami dan keturunan kami. Berkahkan segala yang telah kau berikan kepada kami. Jiwa raga kami, akal kami, ilmu kami, amal kami, akhlak kami, rizki kami, usaha kami, jabatan kami, rumah tangga kami, dan segala sendi kehidupan kami, sampai kami dihadapkan oleh Engkau kepadamu, ya Rabb. Bijahin Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma altuf bina wa bil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat lutfan syamilan kamilan zahiran wa khafiya. Taqarru bil 'ain wa yujlah bir rain wa yuqda bihi ad-dain wa tuslahu bil umur wa tuqfa bil syurur wa nakunu bihi minal muqarrabin wa nurzaqu bihi kamal yaqin bi jahi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna wa iyyahum min al-uqul awfaraha wa min al-adhan asfaha wa min al-amal azkaha wa min al-akhlaq adyabaha wa min al-arzaq azalaha wa min al-afiyah akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم افتح لنا بفتح العارفين وافتح لنا بفتح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك من الذنوب ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسر الفاتحة. Alhamdulillah, semoga dikabul oleh Allah. Dikabul. Sahabat-sahabat sekalian yang sangat dicintai, insyaallah kita bertemu kembali pada tanggal 12 Mei. Pada tanggal 12 Mei. Mohon maaf jamnya ditambah sekarang. Karena momennya ditambah, jadi jamnya ditambah. Mohon maaf dan nanti tetap
Kembali kita kepada jam semula, jam 11 selesai insyaallah. Dan mohon maaf bagi yang terganggu waktunya sedikit. Lalu sebelum Al-Fakir berpisah dengan antum semua yang sangat selalu dirindukan. Pada hari Ahad sekarang jam 7 pagi sampai sholat duhur berjamaah ya. Ahad sekarang diundang semua keluarga besar MTB. Semua yang hadir, yang tidak hadir keluarga untuk hadir bersama-sama dalam majelis taklim bersatu di Simpang Pemulihan Sumedang. Sana juga MTB sama. Majelis taklim bersatu di pesantren Pemulihan Sumedang. Ya. Sekali lagi pada hari Ahad sekarang kita berkumpul semua ulama se-Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa Barat, dari luar provinsi yang jauh-jauh pada hadir, para ulama, para habib, dan juga umara semuanya dari dalam dari luar, insya Allah akan hadir bersama-sama, dan semua keluarga besar MTB di kita yang dari luar Sumedang juga insya Allah akan ikut hadir. Coba di calling semua keluarga yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Kalau bisa dari provinsi-provinsi lain untuk sama-sama bisa hadir. Semua komunitas yang sering hadir silahkan ngundang keluarga besarnya masing-masing untuk bisa hadir hari Ahad sekarang. Dari jam 7 pagi sampai sholat duhur berjamaah. Ya. Sekian dan terus maju, berjuang dan berjuang. Insya Allah suatu hari kita akan mendapat keberkahannya yang lebih dahsyat. Insya Allah Sumedang ini akan menjadi suri toladan bagi daerah-daerah lain dan akan menjadi keberkahan yang memancar kepada bangsa ini insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Abuya yang telah memberikan ceramah dan doa bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, ridho, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan dimohon tidak bubar untuk bersilaturahmi di aula di belakang Masjid Agung di lantai 2. Kepada para tamu undangan dari sahabat-sahabat Ormas SM dimohon untuk bersilaturahmi. Yang baru silakan, tadi teh dari GM3. Silakan. Mangga. Komandan PM. Mangga. Sano